Shalom adik-adik semua, happy Sunday buat kita. Kakak percaya adik-adik sudah siap nih untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dan dengan sukacita yang baru. Karena Tuhan Yesus senantiasa memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita masing-masing. Adik-adik, Alasma, walaupun tidak bisa melihat satu persatu, adik-adik sedang apa nih lagi di rumah? Tapi kakak rindu adik-adik sudah siap dengan sikap hati mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Tentunya nggak ada lagi yang lagi tidur-tiduran, lagi malas-malasan, atau sebentar kak, lagi keburu makan nih, tadi kesiangan bangun. Yuk adik-adik semuanya mau belajar memberikan terbaik buat Tuhan. Tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh sangat bersyukur untuk penyertaan Tuhan, kasih Tuhan dalam hidup kami. Dan saat ini kami mau bersuka cita, kami mau memuji memuliakan nama Tuhan dalam ibadah online kami. Berkati Tuhan semua adik-adik kami yang ada di rumah mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Semua anak-anak Tuhan yang siap memuji Tuhan katakan amin. Shalom adik-adik semua. Shalom. Semua bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Woo! Adik-adik, semua kita mau nyanyi muji Tuhan. Kita katakan, hatiku penuh nyanyian karena Tuhan Yesus sudah memberikan nyanyian buat kita. Alkitab adalah surat terindah dari Tuhan. Hai kawan, tahukah kamu ada buku terindah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah
kembali dengan tenang. Kita mau siapkan hati kita, kita mau dengar firman Tuhan. Sebelumnya kita mau menyembah Tuhan dengan sikap doa. Kita angkat tangan kita naikkan pujian. Firman Tuhan ku dengar. Adik-adik, saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa bersama. Ikuti Kak Setia berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Saatnya kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati adik-adik kami yang ada di rumah dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang mengajar mereka dan mereka bisa melakukan kebenaran firman itu. Berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran ini. Terpujilah Engkau Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik yang terkasih, firman Tuhan hari ini kita mau belajar tentang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, kita mau buka Alkitab kita. Adik-adik semua buka Alkitabnya dari Lukas 6 ayat 46 sampai ayat 49. Kak Setia bacakan ya. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku, serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Adik-adik, kita mau belajar hari ini. Tuhan memberikan perumpamaan tentang orang yang mendengar dan melakukan kebenaran firman. Ada dua orang. Ada satu orang yang hanya mendengar tapi tidak melakukan. Dan satu orang lagi mendengar dan melakukan. Nah, diumpamakan ada dua orang yang pintar dan yang bodoh. Orang yang bijaksana dan orang yang bodoh. Orang yang bijaksana ini ialah ia membangun rumahnya di atas dasar yang benar. Apa itu? Di atas batu. Nah, dia menggali untuk pondasinya supaya rumahnya bisa kokoh.
Karena dia memikirkan rumah ini adalah tempat perlindungan. Kalau ada badai, kalau ada hujan, rumah itu tidak akan roboh. Karena dia menggali dalam-dalam, dia membuat di atas dasar batu untuk pondasi rumahnya. Orang yang kedua adalah orang yang berpikiran, pengen yang gampang saja. Dia membangun rumahnya di atas dasar pasir, di atas tanah. Yang penting ada bahan-bahannya, bangun, kemudian selesai deh, jadi deh. Barangkali ketika kedua orang ini sama-sama membangun, si orang yang bodoh ini berkata, ngapain sih kamu capek-capek harus membuat pondasi dulu? Nih, rumah aku udah selesai. Nah, Tuhan mengumpamakan ketika ada datang hujan, badai, rumah yang dibangun di atas dasar yang benar, yang kokoh, yaitu ada pondasinya, dia akan bertahan atas badai. Dia tidak akan goyah, tidak akan roboh. Kalau ada banjir, rumah itu tidak roboh. Sementara rumah yang dibangun di atas pasir saja, kalau sudah datang hujan, ada banjir, rumah itu akan roboh. Adik-adik yang terkasih, apa sih yang mau kita ambil dari poin ini? Di atas dasar apa sih kita hidup? Siapa yang menjadi pondasi hidup kita? Diri kita sendirikah? Kekuatan kitakah? Kepintaran kitakah? Atau Tuhan sebagai pondasi kehidupan kita? Orang yang bijaksana adalah orang yang cerdas, orang yang tahu siapa pondasi, siapa dasar kehidupannya. Jadi si orang yang pertama itu adalah orang yang cerdas. Dia tahu bahwa kehidupannya atas dasar Kristus. Sehingga adik-adik ketika ada badai datang, ketika ada gelombang, ketika ada masalah, sakit penyakit, dia nggak merengek-rengek yang bagaimana. Tapi karena dia tahu ada Tuhan yang menyertai dia. Sementara yang satu lagi yang hanya mendengar firman Tuhan, mendengar doang, tidak melakukannya, tidak menghidupi firman itu, ketika ada badai, ketika ada sakit penyakit, ketika ada masalah, si orang ini tahu nggak sih adik-adik? Menyalahkan Tuhan, bersungut-sungut, gimana ini? Keadaan susah. Apalagi kita berapa tahun ini ada dalam kondisi yang susah. Tetapi kakak percaya, kita yang percaya pada Yesus, berpegang pada Yesus, kita tetap kuat, kita tetap sehat sampai hari ini, karena kita tahu siapa penolong kita. Kita tahu siapa yang berpegang atas hidup kita, yaitu Yesus Kristus yang berpegang atas hidup kita. Adik-adik yang terkasih, jangan hanya didengar ya, tetapi dilakukan. Artinya taat melakukan kebenaran itu. Jangan seperti yang diumpamakan oleh Yesus, seperti seorang bodoh, hanya mendengar doang, hanya ikut pujian aja, tapi tidak melakukannya. Sayang ya adik-adik, ketika nanti ada masalah, kita menangis, merengek. Kita bukan datangnya kepada Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita belajar dari dua orang ini. Kita belajar untuk mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik kalau diajarin sama orang tua untuk dengar-dengaran dan taat melakukannya, bukan hanya sekedar mendengar, tetapi melakukannya. Karena itu kan yang kita lakukan di sekolah pun, kalau guru memberikan arahan, memberi nasihat, kita harus melakukan apa yang diperintahkan oleh guru. Demikian juga dalam kehidupan di dalam Tuhan, kita bukan hanya sekedar mendengar, tetapi kita melakukan kebenaran firman itu. Karena adik-adik tahu bahwa Tuhan Yesus itu sangat sayang sama kita. Yuk sama-sama ikuti kata setia. Tuhan Yesus sayang sama aku. Karena itu kita mau buat pondasi kita di atas dasar Tuhan. Bukan diri kita sendiri ya. Bukan kehebatan kita ya. Bukan kepintaran kita. Tapi karena Tuhan yang memberikan segalanya, Tuhan yang memberikan orang tua, Tuhan yang memberikan kita kesehatan, Tuhan yang memberikan kita kecerdasan. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Tuhan dan kita melakukan kebenaran firman-Nya. Amin adik-adik. Semangat ya melakukan kebenaran firman Tuhan, menghidupi kebenaran firman Tuhan, menjadikan Yesus
yang utama di dalam kehidupan kita. Amin adik-adik, mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami belajar dari kebenaran firman-Mu bahwa kami hidup bukan hanya sekedar mendengarkan kebenaran ya Tuhan, tetapi kami mau belajar melakukan kebenaran firman-Mu. Karena Engkau adalah pondasi, Engkau adalah dasar dalam hidup kami. Tuhan berkati adik-adik kami supaya mereka bisa melakukan kebenaran ini. Roh Kudus bimbing mereka, tuntun mereka, supaya mereka menghidupi kebenaran ini, percaya pada pertolongan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Adik-adik, kita mau ayat hafalan nih. Ayo bangkit berdiri supaya ikutin gerakan kakak dan cepat ingat. Tertulis di mana ayat hafalan hari ini? Ayat hafalan hari ini dari Mazmur 119 ayat 105. Ikutin gerakan kakak ya. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sekali lagi ya. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Adik-adik, Kak Lasma tunggu ya kiriman ayat hafalan dari adik-adik semua. Tapi paling lambat hari Senin sudah dikirim ya. Oke, Kak Lasma percaya adik-adik semua pasti dalam keadaan sukacita semua, sehat semua. Karena kita tahu Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Sampai ketemu lagi. Adik-adik, kita akan mengakhiri firman Tuhan. Yuk bangkit berdiri, kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji, memuliakan Engkau, mendengarkan kebenaran firman-Mu, bersukacita. Tuhan, kami berdoa buat adik-adik kami sepanjang minggu ini, biarlah pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup mereka, untuk segala aktivitas yang ada, baik itu sekolah online maupun onsite, Tuhan yang memberkati. Terlebih Tuhan, jagai mereka, berikan kesehatan kepada mereka, perlindungan-Mu senantiasa dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu. Kami kembalikan segala hormat pujian kami hanya kepadamu. Haleluya, amin. Adik-adik, sampai ketemu minggu depan dengan sukacita yang baru, dengan semangat yang baru. Tetap jaga kesehatan ya. Dah, God bless you. Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Kakak cuma mau lihat sini kakaknya.